pagi semuanya, perkenalkan nama saya Oscar Leonardus Masaran Trayoran, NPM 1864018. Saya berasal dari Universitas Islam Kalimantan Mamarta Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Prodi Teknik Sipil kelas 4B Regional Pagi Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi rekayasa lingkungan. Dan sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, saya berterima kasih kepada Bapak Adi Surya STMT yang telah membantu saya dalam pembuatan video hari ini. Mari kita simak video selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan pengertian tentang sistem plumbing. Sistem plumbing adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung. Oleh karena itu, perencanaan sistem plumbing harus dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan gedung itu sendiri, dalam rangka penyediaan air bersih baik dari kualitas dan kuantitas serta kontinuitas, maupun penyaluran air bekas pakai atau air kotor dari peralatan saniter atau sanitasi ke tempat yang ditentukan agar tidak mencemari bagian-bagian dalam gedung atau lingkungan sekitarnya. Jaringan pemipaan atau plumbing dan sanitasi. Bangunan gedung pada umumnya merupakan bangunan yang digunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatannya, agar bangunan gedung yang dapat dibangun, dipakai, dihuni, dan dinikmati oleh penggunanya, yaitu manusia sendiri. Perlu dilengkapi dengan prasarana lain yang disebut dengan prasarana bangunan atau utilitas bangunan. Utilitas bangunan adalah kelengkapan dari suatu bangunan gedung agar bangunan gedung tersebut dapat berfungsi secara optimal. Di samping itu, penghuninya akan merasa nyaman, aman, sehat, dan damai ketika berada di gedung itu. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari utilitas bangunan. Di antaranya adalah sistem plumbing air minuman, sistem plumbing air kotor, sistem plumbing air hujan, sistem pembuangan sampah, sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Jadi ada hidran, sistem instalasi listrik, sistem perkondisian udam, sistem transportasi vertikal, sistem telekomunikasi, dan sistem penangkal petir. Jadi dalam suatu gedung dilengkapi dengan sistem-sistem tersebut. Jadi untuk sistem sampai ke penangkal petir itu digunakan atau masuk dalam sanitasi. Hal umum yang dapat dilihat dari instalasi plumbing adalah yang pertama adalah sumber air bersih atau sistem air bersih. Sumber air bersih diambil dari air tanah, dari dalam sumur atau deep well, masuk ke dalam tangki penampungan yang berfungsi sebagai tangki pengendap lumpur atau pasir yang terbawa air sumur. Air dari roof tank dialirkan ke seluruh instalasi bangunan dan dengan cara gravitasi. Selanjutnya sistem air kotor atau air bekas atau air limbah yang habis digunakan. Air limbah atau air kotor yang berasal dari toilet dan bangunan-bangunan penunjang masuk seperti septic tank yang dibuat berdekatan dengan bangunan tersebut dan masuk ke dalam tangki resapan serta overflow diarahkan ke saluran terdekat. Jadi ini akan langsung dibuang. Di sini ada alat pendukung plumbing, yaitu adanya pipa besi tuang atau galvanis, pipa VFC, pipa tembaga untuk air panas. Jadi dibagi dua, pipa VFC untuk air dingin dan pipa tembaga untuk air panas. Penggunaan pipa tersebut tergantung bangunan dan tekanan tertentu pada besar dan tinggi bangunan. Dimulai dari diameter setengah sampai dengan 2 ketebalannya untuk rumah tinggal, dan setengah sampai 6 cm itu untuk bangunan tinggi. Alat-alat plumbing yaitu macam-macam, bisa dilihat di situ saja. Oke, ini adalah cara langkah membuat plumbing dalam sebuah bangunan atau gedung. Sama, ini adalah cara atau langkah pembuatan plumbing di sebuah bangunan atau gedung.
Dan yang terakhir adalah 3 tips pemasangan instalasi plumbing untuk penyediaan air bersih. Yang pertama, pemasangan plumbing di dalam rumah. Langkah pengaplikasiannya adalah setelah pemasangan bata selesai. Jadi setelah bata selesai baru memasang plumbing. Kemudian pemasangan instalasi plumbing terletak di luar rumah. Sebaiknya dikerjakan setelah plesteran selesai. Itu kalau di luar rumah dalam misalnya mau bikin got atau saluran air hujan itu setelah plesteran selesai. Pemasangan instalasi plumbing yang melalui plat duct atau kolom beton sebaiknya dipasang secara sparing sebelum proses pengecoran dilakukan. Seyogyanya kamu menghindari nik atau belokan pipa plumbing dari daerah pembakaran. Posisi instalasi plumbing yang diletakkan dekat kamar mandi lebih baik disesuaikan dengan saniter atau tempat pembuangannya. Oke, sekian saja video yang saya berikan untuk kalian. Materi yang sangat singkat, hanya 5 menit saja. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata, tolong ditulis di bawah komentar. Silakan subscribe dan like jika Anda menyukai video kami. Dadah.